Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hadis Tematik dosen pengampu Ustadz Miski. Di video kali ini akan dibahas mengenai proses takhrij hadis dengan tema minum sambil berdiri. Oke, untuk begitu kita lihat prosesnya. Proses takhrij hadis online ini menggunakan web www.caridahadis.com. Yang pertama ialah kita mencari hadis-hadis tentang minum sambil berdiri. Pencarian hadis menggunakan kata minum sambil berdiri. Nah, dari hasil pencarian dengan kata minum sambil berdiri, terdapat 49 hadis di 14 kitab. Adapun kitab-kitabnya Bulughul Maram, Musnad Ahmad, Musnad Darimi, Muwatta Malik, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Muslim, Silsilah Sahih Terjemah, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, dan Sunan Tirmizi. Dari 14 kitab diambil hanya 11 kitab. Yang tidak diambilnya itu ialah Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Silsilah Sahih Terjemah, dikarenakan itu hanya matan saja, tidak dengan sanadnya yang lengkap. Nah, kedua ialah prosesnya menulis hadis lengkap dengan sanad. Yang pertama itu dari Musnad Ahmad, ada 20 hadis. Nomor yang pertama itu adalah 756. Berikut hadisnya. Dan yang kedua masih dari Musnad Ahmad, nomor hadis 12.406. Yang selanjutnya masih dari Musnad Ahmad, nomor hadis 2477. Yang selanjutnya nomor hadis 6633. Kemudian nomor hadis 3317. Selanjutnya nomor hadis 3349. Kemudian 4601. Kemudian nomor hadis 6373. Kemudian nomor hadis 6392. Kemudian nomor hadis 6494. Kemudian 6725. Kemudian nomor hadis 7219. Kemudian nomor hadis 1185. Kemudian nomor hadis 550. Kemudian nomor hadis 758. Kemudian nomor hadis 4535. Kemudian nomor hadis 2074. Kemudian nomor hadis 4373. Kemudian nomor hadis 7985. Kemudian nomor hadis 11.888. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Musnad Darimi, ada 3 hadis. Yang pertama nomor 2033. Yang kedua nomor 2034. Yang ketiga nomor 2035. Kemudian selanjutnya dari kitab Muwatta Malik ada 3 hadis. Yang pertama nomor 1446. Yang kedua nomor 1447. Dan yang ketiga nomor 1448. Yang selanjutnya dari Sahih Bukhari ada 2 hadis. Yang pertama nomor 5184. Yang kedua nomor hadis 5185. Yang selanjutnya ya dari Sahih Ibnu Hibban ada 3 hadis. Yang pertama nomor 10.057. Kemudian dari
nomor 1340. Kemudian nomor 1341. Dari Sahih Ibnu Huzaimah itu ada satu hadis, mohon maaf di situ salah tulis, nomor hadisnya 202. Kemudian Sahih Muslim ada 7 hadis. Yang pertama 3771. Kemudian nomor hadis yang kedua itu ada nomor 3773. Selanjutnya nomor hadisnya 3774. Yang selanjutnya nomor 3775. Yang selanjutnya nomor 3772. Yang selanjutnya nomor hadis 3776. Kemudian nomor hadis 3779. Selanjutnya dari Sunan Abu Daud ada satu hadis dengan nomor hadis 3230. Selanjutnya dari Sunan Ibnu Majah ada 2 hadis. Nomor yang pertama 3415. Yang kedua nomor hadis 3292. Kemudian dari Sunan Nasa'i ada satu hadis dengan nomor hadis 1344. Dari Sunan Tirmizi ada 3 hadis. Nomor hadis 1881. Yang kedua 1084. Yang ketiga nomor hadis 1082. Kemudian langkah ketiga yaitu melakukan itibar, ialah mengkaji kualitas hadis. Hadis yang akan dikaji kualitasnya itu ada 2, yaitu riwayat Sahih Muslim yang berbunyi hadatsana Abdul Jabbar ibnu Alal hadatsana Marwan yakni Al-Fazawi hadatsana Umar bin Hamzah akhbaroni Abu Ghatafan Al-Muriyu annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qala sallam la yasrabanna ahadukum minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Kemudian dari Sunan Tirmizi dengan redaksi matan yasrabu qa'iman wa qa'idan. Nah, langkah selanjutnya ialah menggunakan aplikasi Jami' Kutubus Sittah dan Al-Mawsu'ah Al-Hadis dengan pencarian la yasrabunna ahadukum qa'iman. Dengan Kutubus Sittah menghasilkan ada 1 dari Sahih Muslim dan hadisnya sahih. Yang dari Al-Mawsu'ah Al-Hadis ada 7 dari Sahih Jami, Sahih Muslim, Al-Bahru Az-Zakhar, Dhaif Jami, Silsilah Dhaif, Takhrujul Mashkah Al-Hasabi, Silsilah Sahih. Dan ada 2 hadis sahih, 2 dhaif, Munkar Lafad, Mukharij Silsilah Dhaif. Nah, berikut adalah skema sanad dari Sahih Muslim, yang mana hadisnya sudah ternilai sahih karena ketersambungan sanad dan juga para perawinya itu thiqah. Nah, kemudian yang dari Sunan Tirmizi tadi menggunakan aplikasi Jami' Kutubus Sittah dengan pencarian yasrabu qa'iman wa qa'idan ada 4. Sunan Tirmizi itu hadisnya hasan, Sunan Nasa'i hadisnya sahih isnad, 2 Musnad Ahmad sahih li ghairihi sanad. Berikut adalah skema sanad dari hadis yasrabu qa'iman wa qa'idan dari hasil pencarian Kutubus Sittah, yang mana Rasulullah SAW di sini diriwayatkan kepada 2, Aisyah dan Abdullah bin Amrun bin As. Yang Aisyah itu jalurnya ke yang meriwayatkannya itu adalah Sunan An-Nasa'i. Kemudian di Abdullah bin Amrun bin As ini ada 2, yaitu Sunan Tirmizi dan Musnad Ahmad. Kesimpulannya, hadis dengan tema minum sambil berdiri lumayan banyak. Di antaranya ada yang membahas larangan minum sambil berdiri, minum sambil berdiri dan duduk, minum air zam-zam dengan berdiri, dan sebagainya. Dari hasil tahrij hadis bahwa minum sambil duduk itu lebih baik daripada berdiri. Tetapi jika keadaannya tidak memungkinkan, boleh minum sambil berdiri karena ini keterkaitannya dengan adab ataupun akhlak. Sekian kajiannya. Mungkin kajian ini masih banyak kekurangannya dan ada yang salah dan juga jauh dari kata sempurna, maka itu saya mohon maaf dan terima kasih. Dan teman-teman bisa juga mengkaji lebih dalam lagi karena masih banyak
aspek-aspek yang belum saya kaji dari beberapa hadis yang tadi saya paparkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.